Kalau pengadilan hari ini tutup pagar, ya terapa-apa, kau pagar jadi. Kau tahu bahwa kau pagar yang kau bangun mewah-mewah ini, kau bangun pakai rakyat uang. Kau tahu bahwa kau tahu yang kau pakai bagus-bagus itu, mobil yang mewah-mewah, rumah dinas yang kau pakai itu rakyat uang. Kamu terlalu malu sampai. Rakyat biayai kamu, baru kamu balik tindas dorang. Saya mau bilang untuk kamu, saya senior di LPH Kontras, di Kontras Jakarta, almarhum pejuang HAM. Itu pernah mengatakan bahwa jangan pernah takut. Karena takut dapat menghilangkan akal sehat. Kalian sudah takut, jadi kamu akal sehat hilang. Kamu sudah takut, jadi kamu akal sehat sudah tidak mampu berpikir jernih. Kamu sudah bertindak seperti anak kecil. Kamu sudah bertindak, kamu tahu bahwa dengan pemindahan ini, jujur saja, meskipun mereka kamu paksakan untuk putus bersalah, kami tetap menganggap kalian kalah. Karena kamu tidak mampu untuk menghadapi kami. Itu terbukti. Setiap perkara yang kami berhadapan di sini dengan orang Papua, kamu selalu kalah di depan kami. Kamu selalu kalah di depan kami. Pemindahan ini menunjukkan kalian takut menghadapi kami. Pemindahan ini menunjukkan bahwa kamu secara sumber daya manusia telah mengakui kelebihan kami. Pengadilan Negeri Sorong ini dia lancar pembangunan. Toh? Dia lancar membangun. Dia membangun itu dia bangun dari pajak. Pajak itu siapa yang kasih? Rakyat yang kasih toh. Dia membangun itu diambil dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu siapa punya? Rakyat yang punya toh. Tapi hari ini orang rakyat tetap berdiri di depan sini, dia tutup pagar, bikin macam dia bangun pakai dia uang pribadi. Orang bilang begini, tong semua butuh makan, tapi tidak makan dengan cara galojo. Karena kalau tong makan dengan cara galojo, kutuk akan mengikuti kita turunan. Kalau tong makan dengan cara galojo, kutuk nanti ikut tong turunan. Weh, kamu sadar, kamu turunan itu butuh berkat, bukan butuh kutuk. Kamu, saya mau bilang begini, sebenarnya saya sedih sekali. Sebenarnya harapan sudah hilang. Sebenarnya harapan ini sudah hilang, sudah pupus. Dengan semangat, dengan keyakinan bahwa akan ada keadilan bagi mereka yang mengharapkan keadilan. Saya ingin ingatkan, keadilan itu adalah Tuhan sendiri. Keadilan itu adalah kebenaran itu sendiri. Keadilan itu adalah Tuhan itu sendiri, dan kebenaran itu adalah Tuhan Allahmu itu sendiri. Siapa melecehkan keadilan, siapa melecehkan kebenaran, dia sedang melecehkan Tuhan. Siapa melecehkan kebenaran, siapa melecehkan keadilan, siapa menindas rakyat, dia sedang menindas Tuhan. Kalau orang Nasrani pasti tahu. Kalau orang Nasrani itu pasti tahu, dia hafal betul. Ketika Tuhan bilang begini, ahli Taurat bertanya kepada dia, bila mana kami melayani engkau? Tetapi apa kata Tuhan kepada dia? Ada padamu mereka yang miskin, ada padamu mereka yang dipenjarakan, ada padamu mereka yang tertindas. Layani mereka, maka engkau sedang melayani aku. Di manakah rasa kemanusiaan kalian? Di manakah rasa ketuhanan kalian? Di manakah prinsip? Di manakah perintah konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara? Kalian adalah bagian dari sistem yang dibiayai oleh negara. Kalian adalah bagian dari negara itu. Di manakah perhatian kalian kepada mereka?
Kalian tak pantas disebut penegak hukum kalian karena kalian sedang melecehkan hukum. Kalian tak pantas disebut penegak hukum karena kalian sedang melecehkan hukum. Saya ingin menyampaikan kepada kalian, teman-teman, kami sudah bersepakat bahwa kami akan dengan toga ini melakukan penggalangan dana di jalan raya. Teman-teman siap? Teman-teman siap? Karena undang-undang bilang begini, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, termasuk persoalan hukum yang dialami oleh rakyat. Kalau dong kasih pindah begini berarti dong tidak mau ada yang biayai. Kalau dong kasih pindah begini berarti dong mempersulit. Saya mau kasih tahu kamu dong, sistem peradilan itu sistem yang menganut tentang asas, biaya ringan, cepat, dan sederhana. Hari ini dong dong punya asas itu. Hari ini dong lecehkan dong proses itu. Dong lecehkan dong asas. Kalau persidangan itu harus berbiaya ringan, cepat. Bagaimana dengan orang miskin yang berhadapan dengan hukum? Jika dia memilih lembaga bantuan hukum yang dilarang untuk meminta fee, yang dilarang untuk meminta biaya lebih dalam penanganan perkara, bagaimana prosedur penanganannya ketika mereka dipindahkan ke Makassar hari ini? Maka dari itu solusinya adalah penggalangan dana. Saya yang biasa bikin barang itu di Kota Sorong, saya kasih tahu untuk kamu, mau 1 bulan, mau 1 tahun, yang saya berdiri dan saya toga ini galang dana. Kalau kamu butuh uang untuk biayai kamu makan hidup, kamu keluarga, kasih tahu, saya galang dana, saya kasih kamu. Sebenarnya hari ini kalau tuh mau bilang sidang dengan kamu lagi sebenarnya tuh malu. Berhadapan dengan kamu sebenarnya tuh bilang tuh malu. Bukan malu karena apa? Karena kamu suka kasih tunjuk bahwa kamu tuh bukan kita pelawan. Kamu suka kasih tunjuk kepada kita bahwa kamu bukan lawan kita di dalam peradilan ini. Bertindak penegakan hukum seperti seorang pencuri yang menyembunyikan, membawa. Kamu tahu, kamu dengar. Tong pergi tanya di Polres Sorong Selatan. Tahanan ada di dalam. Dong bilang begini, sudah dipindahkan ke Lapas Sorong. Tong pergi ke Lapas Sorong, Lapas bilang tidak ada tahanan di sini dari Sorsel. Tapi dong diam-diam sembunyi tahanan ini di Polres Sorong Kota. Baru dong kasih keluar dengan mobil hitam diam-diam. Padahal wartawan ada berdiri tunggu ini. Tapi dong tak kasih jawaban. Ini namanya pencuri toh. Ini penggelapan hukum. Ini pembodohan publik. Orang-orang ini dong pantas untuk tegakkan hukum kah? Kamu bicara kuat pada dengar, dong pantas kah? Kamu dengar, itu rakyat yang adili kamu. Supaya kamu dengar, itu rakyat yang adili kamu. Kalau karakter sikap yang kamu tunjukkan seperti begitu, kalian tidak pantas untuk menegakkan hukum. Karena hukum harus ditegakkan oleh orang yang berharkat hati mulia. Karena dengan hukum, manusia itu menjadi mulia. Manusia itu mempunyai harkat martabat jauh lebih tinggi. Karena dengan hukum itu, Tuhan mengangkat harkat dan martabat kita menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Kalian tidak pantas disebut penegak hukum. Apakah mereka pantas disebut penegak hukum? Jawab lebih keras. Apakah mereka pantas? Rakyat telah mengadili kalian bahwa kalian tidak pantas. Jika dengan perlakuan dan proses-proses yang kalian lakukan seperti ini, jika dengan proses yang kalian tunjukkan seperti ini, dan saya mau bilang, kalau kamu tahan sidang di sini, nanti kamu sidang di sana. Kamu tetap sidang jalan. Nanti ternyata yang tombo toga, tombo rakyat dari kampung, tombo manusia, tombo binatang yang kamu kasih pindah turun ke orang tua. Tombo dari kampung datang, tombo akan suruh telanjang di depan kamu. Karena kamu sedang kasih telanjang barang.
akan bawa orang untuk pakai pakaian adat di sini. Minta Tuhan hadir di sini untuk melihat kalian. Minta Allah ini menjadi saksi atas tindakan yang kalian lakukan. Saya mau bilang untuk kami yang hadir di sini semua, beberapa perkara itu, dong ketemu orang dong kalah. Apakah ini juga bagian dari ketakutan mereka sehingga mereka pindahkan ini kah? Betul, takut. Ini bagian dari ketakutan kah? Ketakutan. Terima kasih, kamu suka setuju kalau sumber daya manusia itu ton jago. Kamu kasih pindah tuh terang, ton ini. Justru itu bersyukur bahwa kamu buktikan kepada Republik bahwa kami secara sumber daya manusia tidak mampu dihadapi oleh kalian. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong, yang terhormat para majelis hakim yang telah memutus anak LK bersalah, dengan pernyataan yang dikeluarkan di media bahwa kalian diintimidasi, bahwa kalian diteror, bahwa kalian memikirkan keselamatan mereka, kalian, keamanan kalian. Pernyataan ini selalu menunjukkan kepada kami bahwa putusan yang kalian keluarkan adalah putusan yang penuh dengan ketakutan, putusan yang penuh dengan intervensi. Saya mau bilang untuk kami yang awam hukum, kalau orang bilang begini, hakim dalam mengambil keputusan itu dia harus punya minimal 2 alat bukti yang membentuk keyakinan. 2 alat bukti yang membentuk keyakinan hakim menjadi dasar untuk memutuskan seseorang menjadi bersalah. Kamu tahu 2 dasar bukti itu, ini yang tuan tanyakan sampai sekarang. Dong 2 dasar bukti itu apa? Anak LK kemarin di sidang itu kan dengar, dong hadirkan 15 orang saksi, dong lawan tuh saksi cuma 1 saja. Ini cerdas kan? Tidak. Dong hadirkan 15 orang saksi di dalam persidangan, kita tuh saksi untuk cuma 1 saja. Di antara 15 orang saksi yang saya mau bilang untuk kamu, di antara 15 orang saksi yang menghadirkan itu, cuma 1 saksi yang melihat, katanya melihat anak itu melakukan pemotongan terhadap korban. Saya mau bilang untuk kamu, keterangan saksi itu harus dong combine, harus dong cocokkan dengan hasil visum, sama atau tidak. Karena hasil visum itu dia cuma bilang luka itu besar bagaimana, diakibatkan oleh apa. Dia tidak bilang hasil visum itu, dia tidak bilang siapa yang melakukan pemotongan itu, tidak. Yang bicara bilang yang lakukan pemotongan itu tuh saksi. Kamu dengar sini, saksi bilang dia lihat pelaku itu potong di paha. Tapi saksi visum, hasil visum yang jaksa hadirkan itu kamu tahu tidak ada luka di paha. Ya. Ini omong kosong toh. Kosong. Ini dong adili orang tidak berdosa kan tidak? Kamu adili orang supaya orang tahu. Kamu bikin salah saya kesal kamu, orang akan buat pengadilan rakyat. Saya akan konsolidasi rakyat. Saya akan konsolidasi rakyat. Ketika putusan, ketika peradilan, kalian mainkan sesuka kalian. Saya akan melakukan konsolidasi rakyat untuk melakukan sidang rakyat, untuk menunjukkan bahwa orang hukum berpikir lebih cerdas dari kalian yang mengaku mempunyai wawasan dan pandangan hukum yang besar. Berjasa, berposisi, gedung yang asik, AC, makan dilayani, fasilitas dikasih negara, padahal rakyat punya uang. Kamu seharusnya malu. Kamu lihat Tom berdiri di sini. Saya mau bilang untuk kamu, kamu lihat Tom berdiri di sini. 1000 perak pun rakyat tidak membiayai kita. 1000 perak pun rakyat tidak membiayai kita, bahkan kita tidak memungut dari pajak yang diberikan rakyat kepada negara. Seharusnya mereka yang menjadi pembela rakyat itu, bukan kami.
Seperti begini yang kasih tunjuk ini namanya Bim Salabim toh. Ini supaya menjadi pelajaran bagi kamu semua, apalagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Kewenangan yang diberikan negara kepada penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu sudah jelas. Tidak ada kewenangan yang menyiksa di situ, memukul, menindas di situ, tidak ada. Polisi dan jaksa itu cuma diberikan kewenangan untuk apa? Menyelidiki kasus. Tapi kalau dosu pukul rakyat, tapi kalau dosu siksa rakyat, ini saya mau bilang untuk kamu, dosu lecehkan aturan. Jadi ada di antara kamu sini yang berhadapan dengan hukum. Ketika ada aparat yang pukul kamu harus tuntut orang, penjarakan orang. Supaya dia dong anggap bahwa orang punya antibodi yang begitu besar. Toh? Kita punya gaji, kita punya pajak yang kita berikan untuk membiayai mereka. Kita punya hak untuk mengontrol setiap proses yang mereka jalani. Kita punya hak untuk mempertanyakan setiap proses yang mereka lakukan. Kita punya hak untuk meminta pertanggungjawaban mereka.